Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Sharp Aquos R3 ini memang mengherankan. Dari harga 10 jutaan turun harga menjadi 3 jutaan dan bergaransi resmi 1 tahun. Dan handphone ini benar-benar punya spek yang flagship loh. Jadi apakah handphone ini benar-benar layak buat diburu? Makanya simak videonya sampai habis ya. Ini dia review dari Sharp Aquos R3. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Untuk body dan desain handphone ini udah premium sekali. Di bagian depan dan belakangnya udah pakai kaca dan proteksi Gorilla Glass 5. Finishingnya juga sangat glossy. Cewek-cewek pasti seneng nih karena sampai bisa dijadiin kaca. Di bagian framenya juga terbuat dari metal, dan untuk bagian samping kiri dan kanan dikasih desain sudut meruncing yang buat dipegangan di tangan jadi makin erat. Terus kalau kita lihat bodi sekelilingnya, di sisi kanan ada tombol power dan tombol volume, dan yang buat beda di bawahnya terdapat satu tombol lagi yang secara default berfungsi sebagai tombol Google Assistant, tapi masih bisa diatur sebagai tombol kamera atau tombol untuk aplikasi yang lain. Di bagian atas terdapat satu noise cancellation mic dan lubang headset 3,5 mm. Di sisi kirinya terdapat slot kartu SIM yang sayangnya handphone ini masih menggunakan sistem hybrid. Jadi SIM cardnya harus dikorbankan satu kalau mau pakai micro SD cardnya. Di bagian bawah ada port USB Type-C, lubang mic dan speaker yang nggak pakai grill. Sedangkan di bagian belakang ada bodi kaca dengan finishing glossy yang bisa buat berkaca, tapi sangat gampang meninggalkan bekas sidik jari. Terus di bagian tengahnya sini ada tulisan Aquos, dan kalau dibuat pakai wireless charging, pastikan letaknya pas di tulisannya ini. Kemudian ada dual kamera di sudut kiri atas yang masih model vertikal dan satu LED flash di sampingnya. Oh iya, ada satu lagi fitur yang lumayan penting menurut saya, yaitu bodi handphonenya punya sertifikasi IP68. Jadi udah sangat cocok buat iklim di Indonesia yang sering hujan. Di bagian display, handphone ini memang punya bentuk aneh buat sebagian orang. Handphone ini punya notch atau bagian yang terpotong di bagian atas dan bawahnya. Untuk di bagian atas ada poni berbentuk huruf U yang berisi kamera depan. Sedangkan di bagian bawahnya ada dagu kecil yang berfungsi sebagai fingerprint scanner. Handphone ini juga masih punya LED notifikasi, sesuatu yang sudah jarang sekali kita lihat sekarang ini. Terus di sebelahnya ada sensor yang pertama saya kira adalah sensor infrared untuk face unlock, tapi ternyata cuma sensor cahaya. Bezel handphone ini juga kelihatan tebal di sekelilingnya, tapi ini juga dikarenakan karena displaynya ini punya desain 3D curve. Artinya ke semua tepian bezel depannya ini sudah melengkung, jadi sangat enak sekali kalau kalian menggunakan full gesture. Tapi kalau untuk layarnya ini udah tinggi sekali ya speknya alias flagship. Ukurannya 6,2 inci, resolusi QHD+, 1440 x 3120 pixel, wide color gamut 1 miliar warna. Panelnya ISO kepunyaan Sharp. Kerapatan pixelnya mencapai 554 ppi. Dan nggak sampai di situ, handphone ini juga udah dilengkapi refresh rate 120 Hz. Dan untuk kualitas layarnya ini memang nggak usah diragukan lagi ya, gambarnya sangat tajam dan detail. Apalagi kalau buat nonton YouTube atau film pasti sangat puas sekali. Dan displaynya ini juga punya banyak pengaturan warna, ada recommended, standard quality, dynamic, dan natural. Sementara untuk kualitas video, ada pengaturan HDR standar, HDR dynamic, dan HDR cinema. Kemudian ada lagi pengaturan virtual HDR yang buat kualitas gambar pada video standar akan menjadi agresif sekali. Sedangkan untuk refresh rate-nya juga sedikit lebih maju, karena dalam pengaturannya kita bisa aktifkan refresh rate-nya pada aplikasi atau game mana yang kita pilih. Pada dapur pacu, handphone ini punya prosesor level dewa, yaitu chipset Snapdragon 855, GPU Adreno 640, dan RAM 6GB per 128GB. Walaupun ini chipset tahun lalu, tapi performanya masih sangat mumpuni sekali. Untuk penggunaan sehari-hari, handphone ini sudah sangat super smooth dan cepat sekali. Dan untuk skor Antutunya saja, handphone ini bisa menghasilkan skor di angka 426 ribuan, yang sudah memang level flagship. Dan untuk bermain game juga jangan diragukan lagi ya, rata-rata semua game bisa dimainkan dengan super smooth pakai handphone ini. Buat Mobile Legends, rata kanan dengan grafik bisa sampai ultra, dan gameplaynya juga sangat halus dan lancar, tanpa ada terasa frame dropnya.
Buat game COD bisa dapat grafik quality very high dan framenya juga bisa nembus maksimum. Dan gameplaynya ya sangat lancar jaya. Sementara buat PUBG juga dipandang cetek sama handphone ini. Untuk smooth aja bisa sampai frame rate ekstrim, sedangkan untuk mentoknya itu bisa sampai Ultra HD. Otomatis gameplaynya juga sudah sangat halus dan lancar sekali, tinggal masalah koneksi internet kalian lancar apa enggak. Tapi bukan tanpa kekurangan ya. Kalian harus siap-siap sama bodinya yang panas kalau udah main game di atas 30 menitan. Ya, ini adalah hal yang harus diterima kalau punya handphone dengan bodi dari metal dan kaca. Sementara untuk sistem operasinya masih menggunakan Android versi 10, walaupun user interface-nya menggunakan pure stock Android. Tapi sampai video ini dibuat, belum ada update ke Android versi 11. Sharp Aquos R3 ini juga udah pakai stereo speaker, satu di bagian bawah dan satu lagi menyatu dengan earpiece depannya. Dan untuk suaranya cukup imersif ya menurut saya. Tapi satu yang buat beda di sini adalah speakernya ini punya pengaturan Dolby Atmos yang langsung bisa dirasakan pada speakernya tanpa harus menggunakan headset. Ada equalizer yang bisa kita atur sendiri dan langsung terasa pada speakernya ini. Jadi kasih jempol ya buat Sharp untuk fitur satu ini. Untuk fingerprint scannernya memang nggak terlalu cepat, tapi sangat akurat. Selama pemakaian saya belum mengalami kegagalan membaca fingerprint. Sementara untuk face unlock-nya tergolong cepat, dapat membuka dengan instan dan juga sama akuratnya. Bahkan di tempat minim cahaya sekalipun, face unlock-nya ini dapat membaca dengan baik. Oh ya, juga nggak ketinggalan, handphone ini juga punya fitur NFC, fitur yang lumayan penting di Indonesia. Kemudian kekurangan ada pada baterainya. Handphone ini punya kapasitas baterai yang tergolong kecil dibanding speknya yang mewah ini. Kapasitasnya itu cuma 3200 mAh. Ditambah lagi belum mendukung pengisian cepat atau fast charging. Waktu pengisian jadi agak lama, memakan waktu sekitar 1,5 jam. Walaupun memang sedikit terobati dengan hadirnya fitur wireless charging. Untuk pemakaian normal, handphone ini bisa bertahan sampai malam. Tapi kalau udah sering nonton film atau YouTube, maka harus perlu dicas lagi di sore hari. Apalagi kalau udah buat mainkan game, harus perlu tambahan powerbank atau harus dekat sama colokan. Jadi masalah baterai memang harus jadi pertimbangan kalian. Selanjutnya untuk kamera, handphone ini dilengkapi dual cam 20,1 megapiksel plus 12,2 megapiksel di bagian belakang dengan desain vertikal, sedangkan di bagian depannya ada kamera 16 megapiksel. Tapi walaupun sensornya kelihatan kecil, jangan dianggap remeh ya, karena kualitas kamera handphone ini sangat tajam sekali, warnanya juga sangat natural. Di zoom 10% juga gambar masih terlihat detailnya. Memang sih kalau dibandingkan dengan kamera flagship ya biasa aja, tapi jelas beda kelas kalau dibandingkan dengan hasil foto handphone mid-range. Apalagi foto potret atau bokehnya yang bisa diatur tingkat blurnya, sangat halus sekali, separasinya juga kelihatan rapi sekali. Untuk foto dengan objek manusia, handphone ini bisa dibilang sangat oke hasilnya. Tapi ya memang kalau untuk kondisi minim cahaya, handphone ini nggak bisa dibilang bagus. Hasilnya biasa aja dan nggak terlalu jernih. Videonya juga masih tergolong oke, apalagi sudah dilengkapi dengan OIS. Buat vlogging juga masih bisa diterima dengan handphone ini. Intinya di sektor kamera tidak mengecewakan. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan kamera depan Sharp Aquos R3. Jadi warnanya udah cukup tajam, gambarnya juga tajam ya, cukup detail. Jadi udah sangat cocok ya kalau buat vlogging. Terus juga kamera depannya ini udah dilengkapi dengan electric stabilizer. Jadi kalau dibuat berjalan, gambarnya itu lumayan stabil. Oke, ini dia contohnya perekaman video menggunakan Sharp Aquos R3. Oke, sekian dulu reviewnya kali ini, dan bagaimanapun juga handphone ini tetap menjadi tawaran terbaik dan sayang untuk dilewatkan, apalagi dengan harganya yang cuma 3 jutaan aja. Secara keseluruhan performa dari handphone ini sangat memuaskan, apalagi feel-nya itu sangat premium di tangan. Sampai video ini dibuat nggak tahu harganya itu masih 3 jutaan atau udah balik lagi ke harga normalnya. Dan untuk link pembeliannya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Jangan lupa pesannya jauhi kredit sebisa mungkin, pakai masker kalau kemana-mana, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.